Apa hukumnya solat Jumat jika khutbahnya salah, seperti adanya rukun khutbah yang tertinggal? Makmum mengingatkan, Pak Imam, Pak Khotib, itu tadi ada rukun yang tinggal, dan Khotib jangan marah. Dia mesti terima kasih karena ada yang mengingatkan dia. Apakah diulangnya dari awal? Tidak, cukup satu khutbah saja, karena kalau khutbah kedua itu cukup rukun, sah. Khutbah kedua itu aja yang diulangnya. Berapa rukun khutbah itu? 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Cukup. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. 5 rukun khutbah. Anak-anak lajang mesti hafal rukun khutbah. Mana tahu nanti musafir di jalan tak ada khotib, langsung naik ke atas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk, tegak lagi, ulang lagi. Loh, kok pendek betul, kata jamaah. Masih syukur aku bisa, kok tak bisa lagi. Seorang wanita gadis hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Ada yang hamil 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian dia menikah. Jika bayi yang dikandung lahir tidak kurang dari 6 bulan dari usia pernikahannya, apakah anak tersebut dinisbatkan sebagai anak dari laki yang wanita tersebut? Tidak ada cerita 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Pokoknya asal dia curi start, mencoblos sebelum hari H, maka anak yang lahir itu nanti efeknya 4. Yang pertama, tidak boleh pakai bin binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka tidak boleh dia menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu hidup, bapak itu mati, anak itu tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau ternyata anak itu gadis, nanti setelah 25 tahun dipinang orang, maka bapak itu tidak boleh menjadi wali pada acara nikahnya. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sah apa tidak? Seorang solat berjamaah, imam yang tidak baca basmalah ketika baca Fatihah, atau baca basmalahnya sir, padahal imam tersebut sedang solat maghrib, dan makmum meyakini basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Sah apa tak sah? Sah. Mana dalilnya? Waktu Madinah itu dulu dipimpin Imam Maliki. Imam Maliki meninggal tahun 179. Waktu itu Madinah mazhabnya Maliki. Imam Maliki tidak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka jamaah haji yang datang, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tetap berimam. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Ada bukunya di rumah Pak Ustaz, bacalah. Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Apa hukumnya bagi orang menyampaikan dakwah tapi yang disampaikannya salah tafsir? Al-Hakim seorang ulama, iza jtahada, kalau dia sudah berusaha berijtihad, fa asaba, betul, falahu ajrani, dapat 2 pahala. Fa iza akhta'a, kalau dia tersalah, tersilap, terkeliru, fajahu ajrun wahid, 1. Tapi dengan syarat dia sudah berusaha optimal. Semalam saya diwawancara oleh anak kita yang sedang penelitian. Ustadz, sebelum menyampaikan hadis itu apa persiapan Ustadz? Pertama, saya baca hadisnya dari kitab apa. Yang kedua, periwayatnya siapa, jelaskan orangnya. Baca di biografi sahabat. Biasanya saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, karena dia orangnya terpercaya. Kalau hadis itu ada unsur fikih, baca kitab fikih. Kalau ada kandung masalah akidah, baca akidah. Kalau ada terkait masalah kedokteran, kita kan punya jamaah yang dokter. Tanya dokter, jangan sampai salah ngomong. Setelah kita berusaha,
ternyata kita silap terkeliru, mudah-mudahan ada orang meluruskan kita. Yang tak betul itu adalah ngomong sendiri tanpa baca. Kamu dapat dari mana? Saya dapat ilham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Emangnya semudah itu? Maka kita berusaha. Walladzina jahadu fina, orang yang berusaha, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalannya. Saya pertama pulang 2008 bulan puasa, dibawa Dr. Mustafa Umar ke TPRI di Rumbai. Rumah Dr. Mustafa Umar waktu itu Jalan Gulama. Dari Jalan Gulama ke TPRI Rumbai tak ada ngobrol, diam saja, dia sedang baca tafsir. Begitu dokter tuh baca tafsir ternyata. Baca tafsir, menulis, baca di mobil. Saya kalau baca di mobil mual, mau muntah. Beliau dari Jalan Gulama sampai itu membaca, karena dia penuh dengan pengajian. Banyak saya belajar. Begitu caranya. Baca, tulis. Kalau Bapak tengok ada buku panjangnya itu tulis. Dia kalau udah baca ditulis nih, baca tulisnya, baca tulis, baca diulangnya balik. Maka saya heran nengok mahasiswa zaman sekarang di lokal saya, satu pun tak ada nulis. Macam hebat aja. Ente kenapa tak tulis? Senyum-senyum dia. Kenapa tak tulis? Rupanya direkamnya. Nah, itulah Ustadz jangan suuzon.